Drawing Piala Asia 2023 telah dilaksanakan dan memunculkan undian yang bakal membuat timnas Indonesia menjalani jalan terjal di Piala Asia 2023 di Qatar nanti yang akan diadakan pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Pasalnya Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Ini semua lawan berat buat Indonesia, apalagi dua nama awal pernah jadi juara Piala Asia. Timnas Garuda sendiri dipastikan masuk ke dalam grup D usai pengundian yang berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 11 Mei 2023. Ini menjadi kelima kalinya Indonesia berpartisipasi dalam ajang sepak bola internasional paling bergengsi di Asia dan yang pertama kalinya sejak 2007. Kala itu Indonesia menjadi tuan rumah bersama dan sejak saat itu Garuda belum pernah lagi menginjakkan kaki di kompetisi Asia tersebut. Sepanjang sejarah keikutsertaannya, Garuda juga sama sekali belum pernah melaju lebih dari fase grup. Dari total 12 laga yang pernah dimainkan, Indonesia hanya dapat meraih 2 kemenangan, 2 imbang, dan harus menelan 8 kekalahan. Kedua kemenangan itu diraih pada Piala Asia 2004 saat menghadapi Qatar dan 2007 saat menghadapi Bahrain. Melihat catatan tersebut serta nasib Indonesia tergabung ke dalam grup yang cukup berat, sepertinya perjalanan Garuda bakal dijalani dengan terjal. Di antara 3 negara lainnya, Indonesia merupakan tim dengan ranking FIFA paling rendah yaitu 149. Tidak hanya itu, 2 negara yaitu Jepang dan Irak masing-masing sudah pernah merasakan menjadi juara Piala Asia. Bahkan Jepang merupakan negara yang paling sukses di kompetisi ini dengan koleksi 4 trofinya. Berikut ini peta kekuatan negara-negara yang bakal menjadi lawan Indonesia di grup D Piala Asia 2023 untuk melihat seberapa besar tantangan yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia. Jepang, seperti yang sudah dibahas sebelumnya dan seperti yang sudah kita ketahui, Jepang ini merupakan negara yang paling sukses di ajang Piala Asia. Tahun ini merupakan yang ke-10 kalinya negeri matahari terbit tersebut mengikuti ajang internasional paling bergengsi di benua Asia tersebut. Dari 9 kesempatan sebelumnya, Jepang berhasil memenangkan 4 diantaranya, yaitu di tahun 1992, 2000, 2004, dan 2011, serta sekali menjadi runner-up pada 2019. Selain itu, jika mengacu pada ranking FIFA, Jepang ini bisa dibilang adalah Raja Asia, karena menempati urutan pertama di antara negara-negara yang tergabung dalam AFC. Kekuatan Samurai Blue tidak hanya mentok di Asia saja, melainkan juga di seluruh dunia dengan mereka menempati peringkat 20, mengalahkan sejumlah negara-negara Eropa seperti Swedia, Polandia, dan Wales. Jepang juga merupakan negara langganan Piala Dunia. Mereka sudah 7 kali mentas di Piala Dunia. Bahkan di Piala Dunia 2022 yang lalu, Jepang mampu membecundangi 2 negara mantan juara dunia, yaitu timnas Jerman dan Spanyol. Melihat rekor tersebut tentu membuat lawan-lawan mereka di Asia menjadi gentar, bukan? Skuad Hajime Mariasu juga dipenuhi dengan nama-nama yang saat ini berkompetisi di liga-liga teratas Eropa seperti Premier League, Bundesliga, hingga La Liga. Di lini pertahanan mereka memiliki bek gaib berpengalaman yaitu Maya Yoshida yang kini bermain di Schalke 04. Lalu juga ada bek sayap Arsenal Takehiro Tomiyasu. Di lini tengah mereka ada Daichi Kamada dari Eintracht Frankfurt hingga Wataru Endo dari VfB Stuttgart. Sedangkan lini depan Jepang merupakan yang sangat tajam dan patut diwaspadai sebab diisi nama-nama beken seperti Takefusa Kubo dari Real Sociedad, Ritsu Doan dari Freiburg, Takumi Minamino dari AS Monaco, Kyogo Furuhashi yang sedang on fire di klubnya Glasgow Celtic, dan salah satu yang paling menonjol tentu yaitu winger Brighton Hove Albion yaitu Kaoru Mitoma yang namanya semakin dikenal karena performa apiknya musim ini. Patut untuk dinanti mampu kali ini pertahanan timnas Indonesia yang bakal digalang mantan pemain top Eropa seperti Jordi Amat dan tower timnas Elkan Bagot untuk meredam ketajaman lini serang Jepang bernuansa Eropa ini. Irak
Tidak sesukses Jepang, tetapi tidak bisa dianggap remeh juga. Itulah Irak. Sama seperti Jepang, tahun ini merupakan ke-10 kalinya Irak bermain di Piala Asia. Sejak pertama kali mengikuti ajang ini pada tahun 1972, tim yang dijuluki Lions of Mesopotamia itu berhasil meraih 1 gelar juara pada tahun 2007. Irak sendiri sementara ini berada di ranking 67 FIFA dan 7 di antara negara-negara AFC. Sangat jauh dari Indonesia yang berada di urutan ke-28 di Asia. Sangat kontras dengan Jepang, tidak banyak pemain Irak yang memiliki karir cemerlang di benua biru. Hanya ada gelandang muda Manchester United Zidane Iqbal yang juga jarang mendapat kesempatan bermain di tim utama. Namun harus tetap digarisbawahi, para pemain timnas Irak juga banyak di tim-tim Eropa. Adapun Irak hanya pernah sekali terkualifikasi untuk bermain di ajang Piala Dunia pada tahun 1986, di mana mereka berakhir di dasar grup dengan 0 kemenangan. Vietnam seakan-akan tidak mau dipisahkan. Vietnam yang juga merupakan lawan Indonesia di semifinal SEA Games 2023 yang lalu kembali menghantui timnas Garuda di ajang Piala Asia. Bisa dibilang Vietnam ini adalah lawan yang sudah sangat dikenal oleh Indonesia dan lebih memungkinkan lagi untuk mengalahkan mereka dibanding dua negara sebelumnya. Sama seperti Indonesia, tim yang dijuluki Golden Star Warriors itu sudah 5 kali terkualifikasi untuk Piala Asia. Namun, Vietnam sudah pernah 2 kali merasakan posisi juara 4 dan 2 kali melaju hingga perempat final. Meski tak pernah melaju ke Piala Dunia, Vietnam merupakan peraih 2 gelar Piala AFF pada tahun 2008 dan 2018. Negara yang identik dengan logo bintang di benderanya itu juga menduduki urutan ke-95 ranking FIFA dan 16 di antara negara-negara AFC. Walau begitu, Vietnam yang saat ini tentunya berbeda dibanding 4 tahun terakhir. Sebab pelatih mereka yang sudah membawa Vietnam tembus 100 besar ranking FIFA dengan berbagai prestasinya, Park Hang-seo tak lagi menukangi timnas Vietnam. Vietnam sedang dalam masa transisi ke pelatih baru mereka kini, Philippe Troussier. Tentunya mereka pastinya butuh waktu adaptasi dengan masa tersebut dan ini menjadikan peluang Indonesia untuk bisa meraih kemenangan atas Vietnam. Lalu bila dilihat dari tim-tim tersebut, seberapa besar sih timnas Indonesia bisa melaju di Piala Asia kali ini, Bung? Tentunya Indonesia memiliki peluang tersebut. Indonesia bakal diuji lebih dulu menghadapi Irak di matchday pertama. Secara komposisi permainan dan ranking kita masih di bawah tim Timur Tengah ini. Namun timnas Indonesia sudah memiliki pengalaman di babak kualifikasi sebelumnya saat menghadapi Kuwait dan Yordania pada saat itu, yang mana timnas kita berhasil mengimbangi permainan kedua tim tersebut. Secara Irak dan dua tim tersebut tidak terlalu berbeda jauh. Jadi hasil imbang merupakan hasil yang realistis menghadapi tim peringkat 64 FIFA. Apalagi bila kemenangan yang diraih tentu bakal jadi ledakan besar di grup ini. Menghadapi Vietnam tak lagi harus mencari alasan, menang adalah kewajiban. Vietnam sekarang berbeda dengan Vietnam zaman Park Hang-seo. Itu sudah dibuktikan di ajang SEA Games yang lalu, di mana usai 2 edisi beruntun Vietnam meraih medali emas. Kini Vietnam mampu digagalkan jalannya oleh Indonesia. Kemenangan menghadapi Vietnam bakal menjadi kunci apakah kita bisa lolos dari grup ini atau tidak. Selanjutnya, menghadapi Jepang pastinya merupakan ujian terberat di pertandingan terakhir timnas di grup nanti. Menargetkan kemenangan merupakan sebuah misi yang mustahil, namun tak ada yang tak mungkin dalam sepak bola. Kecuali kuncinya Indonesia jangan sampai menjadi lumbung gol menghadapi Jepang untuk menjaga asa lolos dari grup. Hasil imbang bahkan bakal dikenal sebagai tonggak sejarah, apalagi bila bisa memenangi laga tersebut. Hitung-hitungannya ialah dengan mengantongi minimal 4 poin di grup ini. Dengan margin gol yang mumpuni, Indonesia berpeluang untuk lolos dari grup setidaknya lewat jalur peringkat 3 terbaik dan melaju ke babak 16 besar Piala Asia. Sekian itu saja ulasan tentang lawan-lawan timnas Indonesia di Piala Asia nanti dan prediksi bagaimana skema perjalanan Indonesia nantinya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian pecinta sepak bola lainnya. Thank you dan see you.